Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu kembali bersama saya dalam pembelajaran matematika secara virtual. Saya harapkan Anda tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Anda dapat belajar dari mana saja. Apa yang saya berikan silahkan Anda catat dengan baik dan rapi, mulai dari pertemuan yang minggu lalu, ya, sehingga nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa masuk. Anda sudah punya catatan yang rapi, silahkan dicicil. Anda boleh menggunakan referensi-referensi yang lainnya. Baik anak-anak, hari ini saya akan lanjut tentang materi fungsi. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana definisi dari relasi dan fungsi, dan bagaimana sifat-sifat fungsi, yaitu ada surjektif, ada injektif, ada bijektif, ada juga korespondensi satu-satu itu ya. Oke, hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan jenis-jenis fungsi, ya. Jenis-jenis fungsi. Oke anak-anak, apa saja jenis-jenis fungsi itu? Jadi jenis-jenis fungsi yang akan saya jelaskan di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah fungsi linier. Ya, fungsi linier ini sudah Anda sering jumpai di SMP. Yang kedua yaitu fungsi kuadrat. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi rasional. Fungsi rasional. Oke, mungkin hari ini saya akan bahas 2 hal dulu, yaitu fungsi linier dan fungsi kuadrat. Kalau nanti waktunya memungkinkan akan saya lanjut ke fungsi rasional. Tapi saya harapkan tidak terlalu lama. Silahkan Anda belajar pelan-pelan tapi pasti, dan tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, anak-anakku, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi linier, ya. Nah, fungsi linier itu memiliki bentuk umum yaitu fx, ya. Fx, nah, ini menjelaskan fungsi terhadap x. Fx sama dengan ax plus b. Nah, atau bisa kita tulis juga y sama dengan ax plus b. Nah, yang menandakan dia linier adalah dia memiliki 2 variabel pastinya dan berpangkat 1, ya. Dan fungsi linier ini memiliki grafik, atau Anda bisa sebut di SMP dulu persamaan garis lurus, ya. Jadi Anda sudah belajar ini, bagaimana kita menentukan penyelesaian dari fungsi linier ini, ya. Yang pertama, dalam menentukan domain, nanti Anda bisa ketahui ketika menggambar grafik bagaimana domain dari fungsi linier. Begitu juga dengan range-nya atau daerah hasil dari fungsi linier. Nah, dalam menggambar grafik ada beberapa langkah, ya. Yang pertama, Anda dulu sudah tahu, yaitu menentukan titik potong, ya. Menentukan titik potong sumbu x. Titik potong sumbu x itu artinya y-nya kita sama dengan 0. Jadi langkah pertama itu, ya. Masih hal yang sama, langkah kedua hanya bedanya sumbunya, yaitu kita tentukan titik potong sumbu y, ya. Ini dalam menggambar grafik. Jadi titik potong sumbu y adalah x sama dengan 0. Ya, silahkan nanti Anda catat dengan rapi, dengan bahasa sendiri apa yang saya sampaikan. Jadi yang pertama titik potong sumbu x, y-nya sama dengan 0, dan titik potong sumbu y, x-nya sama dengan 0. Dan langkah yang ketiga yaitu menghubungkan kedua
menghubungkan kedua titik potong. Jadi kita hubungkan. Oke, jadi yang pertama titik potong sumbu X, yang kedua titik potong sumbu Y, dan menghubungkan kedua titik potong. Baik, akan saya beri satu contoh ya. Yang pertama, misal saya punya Y sama dengan 2X plus 1. Nah, ini sudah contoh fungsi linier karena dia berpangkat atau berderajat 1. Di langkah pertama tadi adalah titik potong sumbu X ya, titik potong sumbu X, maka Y-nya kita sama dengan kan 0. Berarti kita tulis ulang di atas, Y sama dengan 2X plus 1. Berarti Y-nya kita sama dengan kan 0, sehingga 2X plus 1. Kita cari nilai X, maka 2X di sini min 1-nya pindah ya, plus 1 pindah ruas ke kiri jadi negatif 1, sehingga di sini X-nya sama dengan negatif 1 per 2. Bisa dipahami? Sehingga titik potong sumbu X-nya adalah min setengah, 0. Nah, seperti ini anak-anak ya. Jadi titik potong yang pertama ini kita simpan dulu, min setengah, 0. Langkah yang kedua adalah mencari titik potong sumbu Y. Maka X-nya kita sama dengan 0. Kita tulis lagi fungsinya tadi, Y sama dengan 2X plus 1. Maka Y sama dengan X-nya yang 0 sekarang, berarti 2 dikali 0 plus 1, sehingga Y-nya sama dengan 2 dikali 0, 0 ya, ditambah 1, sehingga Y-nya sama dengan 1. Maka titik potong sumbu Y-nya adalah 0,1. Dah, ini titik yang kedua ya. Tadi yang pertama min setengah, 0, dan yang kedua 0,1. Langkah berikutnya adalah menggambar grafik ya. Kita buat ini sumbu X ya, ini sumbu Y. Ingat, dalam grafik X adalah domain dan Y adalah range ya. Jadi X di sini sebagai domain. Oke. Kita tentukan tadi, misal di sini min 1, di sini 1, sini 2, sini 1, sini 2. Ya. Di mana min setengah, 0 tadi titik potong sumbu X-nya yang pertama ya. Berarti kita pakai titik di sini, min setengah ada di sini. Ya, min setengah di sini. Kemudian yang selanjutnya yaitu 0,1. Nah, kita sudah punya dua titik. Langkah selanjutnya adalah kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, ini lurus ya. Dan ini terus tidak henti. Yang ini terus ke sana, yang ini juga terus ke bawah. Ya. Sehingga dapat diartikan dalam persamaan garis lurus atau fungsi linier, domainnya bisa kita tulis seperti ini. Domain dari fungsi f itu adalah X, di mana yang bacanya seperti itu, X-nya elemen bilangan real. Jadi X-nya semua bilangan. Karena domainnya ini kan tidak henti sampai kapanpun, karena ini sudah terus akan ke atas dan dia juga akan terus ke bawah, sehingga tidak akan henti. Jadi semua X memenuhi ya, fungsi linier. Jadi semua X memenuhi, atau bisa kita baca X elemen bilangan real. Begitu juga dengan range-nya. Range dari F, maka Y, nah, range itu berarti kaitannya dengan Y, sumbu Y. Y-nya juga seperti itu. Dia terus ke atas dan terus ke bawah. Berarti Y-nya juga elemen bilangan real. Jadi semua bilangan memenuhi. Bisa dipahami anak-anakku semuanya? Baik. Itu secara singkat fungsi linier. Kemudian yang kedua akan saya lanjutkan, yaitu
fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat. Oke, Anda harus ingat fungsi kuadrat bentuk umumnya. Kalau tadi fungsi linear y sama dengan f m ax plus b, kalau ini bentuk umumnya fungsi kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Ya, ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat yang dulu Anda ketahui dari bangku SMP. Ya, bagaimana bentuk umum fungsi kuadrat? Nah, sama, hanya bedanya dia pakai fx karena kita bicara dengan fungsi. Ya, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ya, ini bentuknya. Tapi nanti pengerjaannya tidak jauh beda. Anda harus bisa memfaktorkan. Ya, memfaktorkan dari persamaan kuadrat ini. Saya harapkan Anda sudah bisa mengingatnya kembali. Oke, sama untuk menentukan domain dari fungsi kuadrat kita bisa lihat dengan jelas dengan cara menggambar grafik. Ya, di semester lalu kita sudah belajar ini. Kita hanya memahami domainnya saja sekarang. Ya, jadi langkah pertama dalam menyelesaikan fungsi kuadrat sama, yaitu menentukan titik potong sumbu x. Kalau titik potong sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Yang kedua sama, masih titik potong, yaitu titik potong sumbu y sekarang, berarti x-nya sama dengan 0. Ya. Nah, kalau tadi di persamaan atau fungsi linear itu ada dua titik potong dihubungkan selesai. Tetapi di fungsi kuadrat ini kita ada tambahan yaitu titik puncak. Ya, titik puncak. Oke, titik puncak bisa kita sebut dengan xp, yp. Ya, x puncak, y puncak. Di mana xp itu punya rumus min b per 2a dan yp min d per 4a. Ya, dimana d di sini adalah diskriminan, berarti b kuadrat min 4ac per 4a. Ya. Oke, jadi ABC-nya nanti Anda lihat dari koefisien ini. Ya. A itu berarti koefisien dari variabel x kuadrat, B adalah variabel dari x, dan C adalah konstanta. Bisa dipahami? Oke, untuk menambah pemahaman Anda dalam menentukan domain, mari kita gambar fungsi kuadrat berikut. Ya, saya buat lembar baru. Oke, contoh fungsi kuadrat. Yang pertama, tentukan domain dan range dari fungsi berikut. Y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 2. Yang pertama, kita bisa menggambar grafik. Langkahnya yaitu titik potong sumbu x dulu. Titik potong sumbu x, ya, berarti y-nya kita sama dengan kan 0, ya. Oke, kita tulis dulu. Y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 2. Oke, y-nya kita sama dengan 0, berarti dia adalah 2x kuadrat plus 3x min 2. Kita faktorkan. Ingat di sini a-nya tidak 1, maka kita harus kalikan dulu dengan c-nya. Kita kalikan, dia menjadi min 4. Nah, sekarang kita cari dua bilangan. Kalau dikali negatif 4, kalau dijumlah positif 3. Jadi kalau dikali negatif 4, kalau dijumlah positif 3.
Kita cari berapakah bilangan itu. Iya, betul. Dia adalah positif 4 dikali negatif 1. Ya, 4 kali negatif 1 min 4. 4 dikurangi 1, 3. Iya. Sehingga kita bisa tulis, karena tadi A-nya itu 2, maka kita tulis 2x 2x di sini juga 2x per 2. Jadi ngikuti A-nya. Kalau 3x kuadrat, nah ini kan A-nya tadi kan 2x kuadrat. Kalau 3x kuadrat berarti 3x per 3, ya. Oke, kita masukkan ini dua angka ini berarti plus 4 ini. Yang ini min 1. 2x plus 4. Nah, ini bisa sama-sama bisa dibagi 2, maka 2-nya kita faktorkan lagi. 2-nya keluar berarti tinggal x plus 2 dikali 2x min 1 dibagi 2. Kita coret karena perkalian, berarti kita bisa bagi, ya. Sehingga x plus 2 dan 2x min 1. Sehingga x plus 2 sama dengan 0 atau 2x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan negatif 2 dan 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan setengah. Bisa dipahami ya anak-anakku semuanya? Ini kan tadi titik potong sumbu x, yaitu y-nya 0. Berarti titiknya berapa ini? Berarti titiknya min 2,0, ya. Dan setengah, 0. Ini ya titiknya ya. Oke, Anda catat. Kita simpan dulu, nanti kita gambar di akhir supaya enak. Min 2,0 dan setengah, 0. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu y. Yang kedua yaitu kita cari titik potong sumbu y. Maka x-nya kita sama dengan kan 0. Kita tulis lagi tadi, y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 2. X-nya kita sama dengan kan 0, berarti kita substitusi x-nya dengan 0. Berarti y sama dengan 2 kali 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 dikurangi 2. Berarti y sama dengan, ini habis ya, dikali 0, ini juga dikali 0 habis, berarti sisanya tinggal negatif 2. Sehingga titik potong sumbu y-nya adalah 0, negatif 2. Dah, kita sudah punya 3 titik, ya. Yang tadi setengah, 0 dan negatif 2,0, dan ini 0, negatif 2. Dah. Yang terakhir yaitu menentukan titik puncak, ya. Yang terakhir titik puncak. Kita tulis dulu lagi, y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 2. Berarti di sini kamu harus pisahkan dulu. A-nya berapa dia? 2, ya. B-nya dia 3, C-nya dia negatif 2. Dari mana Pak? Ini tadi A, B, C. Ingat ya, bentuk umumnya ax kuadrat plus bx plus C. Berarti A-nya 2, B-nya 3, C-nya negatif 2. Oke, X-nya kita cari XP. Tadi negatif 3 per, saya tulis dulu rumusnya biar Anda tidak bingung. Oke. XP sama dengan min B per 2A, ya. Sehingga min tinggal substitusi saja, B-nya 3 per 2A, berarti 2 kali 2, A-nya kan 2, ya. Berarti min 3 per 4. Ini Anda harus fasih dulu. Kemudian yang YP langsung ya, min B kuadrat min 4 AC per 4A. Tinggal kita substitusi, A-nya tadi, B-nya B kuadrat berarti 3 kuadrat yaitu 9, ya, min 4 kali A kali C
Berarti 4 dikali A-nya 2, C-nya negatif 2 ya, per 4A. Berarti per 4 dikali 2 juga. Berarti hasilnya negatif 9 min 4 kali 2 min 8. Min 8 kali min 2 berarti plus 16 dibagi 8 ya. Berarti dia adalah negatif 25. Jadi ini jumlah 25 per 8. Nah, XP dan YP nya kita sudah punya, yaitu negatif 3 per 4, negatif 25 per 8. Dah, Anda catat dulu titik puncaknya, titik-titik yang tadi. Sekarang tinggal kita gambar grafiknya. Oke, kita gambar grafiknya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Oke, ini sumbu Y ya. Nah, tadi titik yang pertama yaitu min 2,0 dan setengah, 0 ya. Kita taruh di sini, ini negatif 2. Setengah ada di sini. Nah, ini setengah. Kita taruh titik 2 ini. Ya. Oke. Kemudian titik yang kedua yaitu 0, min 2. Nah, berarti di bawah sini. 0, min 2. Nah, ini ya. Bedakan min 2,0 dan 0, min 2. Kalau min 2,0 berarti di sumbu X ya. Kemudian titik puncaknya min 3 per 4 ya di sini. Kemudian ke bawah dia min 25 per 8 ya. Kira-kira di sini. Nah, ini tinggal Anda hubungkan saja. Nah, seperti ini ya. Kita hubungkan, dia berupa parabola. Ya, berupa parabola. Nah, ini titik puncaknya tadi. XP YP-nya ada di sini. Di sini dia adalah min 3 per 4, min 25 per 8. Oke, ini terus dia naik ke atas. Nah, ini juga terus naik ke atas. Oke, kira-kira untuk domainnya X-nya ya. X-nya kira-kira bagaimana? Domain dari F ya. Domain dari F. Berarti dia bergeraknya dari sini. Ini dia ke kanan terus sampai tak hingga. Dia juga ke kiri terus sampai tak hingga. Berarti kita bisa artikan dia domainnya yaitu X, di mana X-nya lebih dari sama dengan min 3 per 4 ya. Atau X-nya di mana X-nya kurang dari sama dengan min 3 per 4 ya. Atau bisa kita katakan semua nilai X memenuhi ya. Ini kan X-nya ke kanan ikut, ini sudah semuanya ikut, ke kiri juga ikut semuanya. Ini bisa semua, ini sekarang bisa semua. Sehingga tidak ada yang menyebabkan dia tidak punya penyelesaian. Ingat kemarin definisi fungsi harus punya tepat satu pasangan. Tidak boleh lebih, tidak boleh tidak punya pasangan, ya. Maka dia adalah fungsi, yaitu fungsi kuadrat. Karena semua nilai X punya pasangan satu-satu. Bagaimana dengan range-nya? Nah, di sini range-nya ada perbedaan dengan linear tadi. Kalau linear tadi kan range-nya juga semua bilangan. Tapi kalau ini tidak, dia bergeraknya kurvanya ke atas. Nah, paling minimal dia adalah min 25 per 8. Sehingga kita bisa tuliskan range fungsi dari fungsi linear, fungsi kuadrat tersebut adalah X, di mana di sini Y ya, karena fungsi range
Berarti Y di mana Y-nya lebih dari sama dengan min 25/8. Di mana Y-nya elemen bilangan range. Elemen bilangan real ya. Dah, ya min 25/8 lebih dari karena dia ke atas terus. Dia geraknya ke atas terus. Ini terus, ini tidak akan habis, ini tidak ada habisnya, ini terus ya. Sehingga dia tidak henti. Tapi dia tidak mungkin ke bawah sini. Maka kita batasi dia Y-nya berarti lebih dari sama dengan. Oke, mungkin itu dulu anak-anak. Untuk materi selanjutnya akan saya lanjutkan pertemuan berikutnya. Terima kasih. Silakan Anda catat dengan baik dan rapi mulai dari yang pertemuan pertama kemarin. Ya. Silahkan belajar dengan baik, dicatat yang rapi sehingga Anda semangat dalam belajar. Dan nanti akan saya berikan 1 atau 2 latihan soal untuk menambah pemantapan Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.